Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 APHP yang Bapak banggakan. Pada kesempatan hari ini, Bapak tidak bisa belajar bersama kalian di ruang kelas, tetapi kita bisa belajar melalui YouTube yang hari ini Bapak sudah mempersiapkan terkait dengan pembelajaran informatika berkaitan dengan struktur diagram alur. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar yang namanya simbol diagram alur, dan untuk hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan terkait dengan struktur diagram alur, dan nanti kalian kerjakan soal yang telah Bapak berikan untuk kalian kerjakan hari ini sebagai tugas mandiri kalian di kelas. Mohon maaf, Bapak ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa membersamai kalian di dalam kelas. Baik, untuk materi hari ini terkait dengan struktur diagram alur, dan sudah kalian ketahui bersama bahwa struktur diagram alur yang pertama adalah bersyarat atau kondisional. Terus ada jenis-jenis bersyarat. Yang pertama adalah percabangan satu kasus atau if then. Pengertian sudah kalian pahami semuanya, sudah kalian tulis. Mudah-mudahan kalian sudah memahami dengan apa materi yang Bapak berikan di minggu yang lalu. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan dari percabangan satu kasus atau if then seperti ini. Jangan sampai kalian lupa bahwa simbol diagram alur itu memiliki makna yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, dan memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya adalah struktur yang kedua atau jenis yang kedua, yaitu percabangan dua kasus if then else, bentuk if then yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Contoh untuk penggunaan percabangan dua kasus atau if then else ini sudah kalian ketahui bersama bahwa seperti ini. Jangan sampai lupa lagi simbol diagram alurnya, dan contoh soalnya seperti ini ya. Seperti contoh soalnya, seorang anak ingin membeli jajanan dan seterusnya. Nah, untuk tugas hari ini Bapak akan merubah contoh soalnya, akan merubah cerita soalnya. Silakan kalian kerjakan nanti jawabannya seperti ini. Dibuat dulu algoritmanya. Setelah dibuat algoritmanya, nanti kalian buat simbol diagram alurnya seperti ini. Jangan sampai salah dalam pengaplikasiannya. Baik, soalnya adalah seorang anak ingin membeli motor listrik seharga 100 juta ribu rupiah. Sebelum membeli, ia harus mengecek saldo di dompet digitalnya. Jika saldo cukup lebih dari 100 juta rupiah, ia bisa membeli jajanan. Ia bisa membeli motor listrik, mohon maaf ya. Ia bisa membeli motor listrik. Jika saldo kurang, ia tidak bisa membeli motor listrik. Buatlah algoritma if then dan diagram alur untuk situasi ini. Nah, contoh soal ini jawabannya seperti ini. Nah, kalian tinggal merubah dari yang 10.000 ini menjadi 100 juta rupiah. Tinggal kalian buat algoritmanya, setelah itu kalian buat simbol diagram alurnya seperti ini. Jangan sampai kalian salah membuat simbol, dan algoritmanya harus jelas. Jangan sampai kalian salah membuatnya. Selanjutnya, itu soal yang pertama, anak sekalian. Untuk selanjutnya adalah soal yang kedua. Soal yang kedua berkaitan dengan struktur diagram alur, yaitu percabangan bertingkat. Dia menggunakan if then, else, if then. Kalau yang ini tadi adalah if then else, yang kedua adalah if then, else, if then. Jika, namun, nah, dan seterusnya ya. Seperti ini contoh penggunaannya, dan soalnya ini Bapak akan merubah untuk soal yang kedua.
Sebuah laptop memiliki indikator status baterai berdasarkan persentase daya yang tersisa dengan ketentuan sebagai berikut. Jika baterai lebih dari 75%, statusnya baterai aman. Jika baterai antara 30% hingga 75%, statusnya baterai sedang. Jika baterai kurang dari 35%, statusnya baterai lemah. Harap isi daya. Buatlah algoritma dan diagram alur untuk menentukan status baterai ponsel tersebut. Nah, contoh soal ini jawabannya adalah ini. Ini algoritmanya dan ini adalah simbol diagram alurnya. Silakan dibuat seperti ini, tinggal merubah saja angka-angkanya, tidak perlu merubah keterangannya, seperti ini saja, dan dibuat simbol alurnya seperti ini, tinggal dimasukkan saja bagian-bagian tertentu. Terima kasih, dan nanti akan dikoreksi pada minggu yang akan datang bertepatan dengan penilaian tengah semester. Itu saja tugas kalian hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.